ditata terus ya, tim silahkan berjalan terus itu ya. Tetapi untuk mid semester 1 tugasnya itu sifatnya individual atau personal masing-masing orang itu. Tetapi masih terkait ya dengan yang besok itu. Meskipun tidak harus ini ya, meskipun tidak mengikat ya itu. Pertama, silahkan yang kepingin ya, ini sifatnya opsional ya, menyusun buku ajar, silahkan kamu mereview buku ajar. Jadi nanti pertanyaan saya sekitar itu, yang mid semester. Sekali lagi, mereview buku ajar. Yang namanya buku ya dari halaman awal sampai halaman akhir ya, dari cover depan sampai cover belakang itu. Sekali lagi, kamu boleh mereview buku ajar. Kalau di beberapa dulu saya sebut ada yang nyebutnya dengan timbangan buku, ada yang bedah buku, ada yang apa ya, pokoknya yang terkait dengan buku lah itu. Silahkan kamu memilih jalur itu, monggo. Bukunya apa Pak Ali? Bukunya itu untuk jenjang SMP, SMA. Kalau yang negeri itu berarti ya pendidikan agama dan budi pekerti ya itu. Tapi untuk yang sekolah madrasah madrasah atau sekolah-sekolah Islam itu biasanya juga agak mirip madrasah ya, ada semacam mapel gitu. Ada mata kuliah, mata pelajaran itu. Monggo kamu pilih yang mau memilih penyusunan buku ajar, silahkan kamu membuat review buku ajar. Gitu. Di beberapa tempat menyebutnya dengan timbangan buku, ada yang menyebutnya dengan bedah buku gitu ya. Itu. Monggo istilahnya silahkan aja. Kalau saya istilahnya review buku ajar. Jadi yang direview adalah buku ajar, bukan yang lain. Itu. Terus yang kedua itu ini sekali lagi opsional. Opsional itu memilih. Kamu tidak dua-duanya tapi memilih. Ya. Kamu boleh mereview jurnal yang membicarakan buku ajar. Jadi tidak sembarang jurnal, tetapi jurnal yang membahas, yang mengkaji, yang membicarakan buku ajar. Ya, jangan yang lain itu ya. Yang membicarakan sekali lagi buku ajar, bukan yang lain-lain itu. Nah, silakan nanti formatnya itu ini ya, kalau yang buku ajar tentu saja silakan aja. Kamu kan kemarin sudah saya beri ini ya, garis besar tentang buku ajar yang baik seperti apa. Itu kan kemarin sudah coba kita bicarakan. Coba kamu rujukannya itu saja gitu. Tetapi juga kamu harus ini melengkapi dengan bukti-bukti. Bisa nanti bentuknya screenshot atau bisa jadi kutipan langsung. Misalnya begini kalau buku ajar. Tulisannya banyak yang typo atau salah ketik gitu. Dari sekian buku saya menemukan misalnya 17. Nah, nanti kamu tunjukkan salah satu paragraf atau salah satu bagian yang typo tadi gitu. Ya meskipun nanti saya tidak semuanya nanti akan saya cek, tapi beberapa nanti saya cek apakah yang kamu sebutkan halamannya itu pas. Itu nanti akan saya cek itu. Meskipun tidak semuanya sekali lagi saya cek gitu ya. Tapi akan saya cek beberapa untuk meyakinkan bahwa kamu memang membaca buku itu gitu.
Oke, tentang ini ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, monggo. Terkait dengan persiapan meet dulu ya, monggo. Assalamualaikum, Bapak ingin Ya, bertanya. silakan Mbak Zidna, silakan Mbak Zidna. Kan misalkan yang tugas yang kemarin itu kan kita kelompokan itu misal milihnya yang telaah jurnal. Nah itu apakah besok ketika UTS itu juga kita harus telaah jurnal juga Pak? Atau Nah, menurut saya ya, oh iya, meskipun tidak sebuah keharusan, karena gini, agar kamu itu memiliki ini loh ya, pemahaman yang lebih mendalam. Jadi mengapa perlu tinjauan jurnal apa tadi? Agar kamu sudah punya pengalaman itu loh. Karena misalnya yang buku ajar itu yang apa namanya? Yang penyusunan buku ajar, kamu kan akan menyusun buku ajar. Setidaknya kan kamu sudah punya gambaran, oh buku ajar begini toh. Saya kritik ini oh berarti setidaknya kalau kita ngeritik kan ketika kita menulis kan tidak melakukan seperti yang kita kritikkan tadi, misalnya banyak tipe, ya usahakan kita ketika menulis buku ajar ya tidak banyak tipe gitu loh, maksud saya gitu. Itu Pak, sebisa mungkin ke situ biar pengalaman kamu lebih panjang ya. iya Pak. Monggo ada yang lain, terima kasih Mbak Zidna ya. Ada yang lain monggo. Pede banget. Ada yang lain monggo. Besok kita off dulu ya, kamu istirahat dulu, mungkin waktunya jangan untuk yang lain-lain, tapi usahakan untuk mulai ngerjakan ini biar nanti hasilnya bagus. Kayaknya pertemuannya sudah berapa ini, saya hitung sudah 7 atau 8 kali ini. Saya kira sudah cukup memadai lah kayaknya. Silahkan nanti kamu mulai dicicil-cicil pekan depan, biar nanti saat ujian saat meet tinggal mengumpulkan aja. Ojo gemrungsung digarap saat meet, ora nyandak waktu nih. Nanti alasan arep mengupload sinyalnya jelek, itu kan alasan yang bisa jadi ya iya ya. Karena kan saya kan nggak bisa ngecek gitu ya. Daerah mana yang ngomong sinyalnya jelek, saya cek kan saya nggak bisa itu. Tapi bisa jadi kamu belum selesai itu ngomongnya sinyalnya jelek, itu saya juga nggak bisa ngecek gitu. Itu bukan berarti tidak percaya ya, kita harus membangun kepercayaan lah ya sesama manusia. Cuma kan kita juga harus ada semacam check and balance itu. Ada yang mau menyampaikan lagi di samping Mbak Zidna tadi? Saya mau bertanya Pak. Ya silakan Mbak Zidna. Mbak Nadia silakan. Itu Pak, kan tadi ada 2 pilihan untuk pengerjaan UTS ya, ada telaah buku dan telaah jurnal. Untuk telaah jurnal sendiri apakah ada minimal atau maksimal gitu Pak untuk berapa jurnal? Terima kasih. Untuk telaah jurnal berarti kan kamu membaca, menelaah itu ya, mengidentifikasi dan menganalisis itu. Nanti sesuai dengan struktur penulisan di jurnal. Gitu. Kamu kan nanti ada judul setidaknya ya, mungkin ada pendahuluan, mungkin ada metode penelitian, ada pembahasan itu ya. Nah, itu kamu coba telaah masing-masing itu. Jadi jangan hanya wah pendahuluan sudah bagus, judulnya sudah sesuai, enggak itu. Kamu coba kamu mencoba di satu sisi itu mendeskripsikan dengan bahasa kamu sendiri, bukan mengcopy paste tulisan yang ada di review buku ajar. Bukan kamu mengcopy paste tulisan yang ada di jurnal.
tetapi kamu menggunakan bahasa sendiri. Gitu. Nah, kamu mengcopy paste jurnal ya orang ono gunane nggo ngopo. Yang saya butuhkan itu adalah kemampuan kamu menulis dari analisis teman-teman di prodi itu sangat rendah. Sangat rendah. Sekali lagi sangat rendah itu. Nah, maka beberapa perkuliahan saya itu coba saya gunakan untuk ini sedikit banyak meningkatkan tadi ya kemampuan kamu menulis. Maka saya agak keras itu ya yang yang buku ajar maksimal 20 gitu ya. Similaritasnya itu. Karena tadi dan ya maaf saja kita ini akhirnya kalau ada pertanyaan nanti jawabnya juga textbook gitu. Juga ya nanti agak susah juga melatih kita ya untuk berpikir kritis gitu. Jadi kalau sekarang yang namanya literasi itu bukan hanya kamu mampu membaca ya. Membaca kalau hanya membaca WA itu bukan kecakapan membaca itu. Tapi membaca dalam pengertian yang sifatnya agak akademik. Demikian juga menulis. Kalau kamu menulis WA, membuat status, itu tidak bisa disebut kamu punya kecakapan menulis. Dalam pengertian kecakapan menulis di akademik itu ya. Jadi yang namanya literasi itu kecakapan membaca secara akademik, kecakapan menulis secara akademik, dan kemampuan atau kecakapan berpikir kritis. Nah ini sebetulnya ya, jadi permasalahan buku itu permasalahan yang saya sebut tadi gitu, secara secara agak lebih filosofis lah ya gitu. Nah harapan saya terkait dengan buku ajar ke sana sebetulnya, jadi bagaimana mampu menaikkan taraf literasi mahasiswa. Itu ya Mbak Nadia ya. Jadi bagus tadi pertanyaannya gitu. Strukturnya nanti monggo lah sebetulnya agak fleksibel ya. Kalau saya bakukan nanti malah nggak enak itu ya, nggak nyaman mungkin kamu. Tapi bisa agak fleksibel. Tapi misalnya dilengkapi dengan tabel itu bagus. Kamu kemudian membuat uraian gitu ya, gitu. Misalnya ada judul, latar belakang masalah, atau pendahuluan ya, ada metode, ada hasil penelitian misalnya ya. Misalnya terus kamu buat semacam ya kayak tabel gitu untuk ini sebagai data deskripsi temuan kamu ketika membaca atau menelaah buku, atau kalau kaitannya dengan jurnal ya ketika kamu mereview jurnal itu. Jadi ada semacam yang membingkai gitu ya. Nah, nanti kamu ada uraian-uraian. Ada uraian-uraian yang ke belakangnya tadi gitu. Ini yang tergambar di pikiran saya itu. Jadi nanti datanya itu kamu masukkan aja dalam sebuah tabel. Itu sangat memudahkan saya baik ketika membaca karya kamu maupun kalau kamu nanti membuat skripsi. Jadi kalau penjelasan yang panjang itu orang akan cenderung boring itu. Nah, itu akan sangat membantu manakala atau bila kamu itu membantu dengan membuat tabel. Atau mungkin kalau yang ya mungkin diagram itu ya, ada bagan itu ya. Tapi mungkin karena ini lebih banyak tulisan, mungkin tabel aja itu. Jadi nanti satu sisi ada tabel yang taruhlah identifikasi data-data dari kamu, tapi di sebelah lain juga ada uraiannya di belakangnya. Gitu. Baik yang itu terkait dengan buku ajar maupun yang terkait dengan jurnal. Itu Mbak Nadia, ada yang perlu ditambahkan silakan. Kita harus clear semua ya, jangan sampai
besok mau mid semester ada pertanyaan, saya udah malas sekali saya untuk membalas sebetulnya itu ya. Tapi karena itu ya tugas orang tua ya, tugas pengajar ya saya balas itu. Maksud saya kira inilah kita clearkan di sini gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan gitu, itu kan menunjukkan dalam tanda petik ya, itu menunjukkan yang tanya itu memang nggak pernah ikut kuliah. Jadi saya sebenarnya mudah itu mengidentifikasi. Jadi Pak, gampangannya itu, gampangannya itu ya kalau orang-orang yang tanyanya pada malam hari itu menjelang mid itu gampangannya aku ya itu malingnya langsung teriak saya maling gitu. Ini bukan maling ya, tapi dalam konteks perkuliahan itu sebuah pengakuan bahwa dia itu sedang mengaku bahwa dirinya nggak pernah ikut kuliah itu, kok besok mau mengumpulkan baru tanya gitu. Cuma Pak Ali kan ya kadang ya orang tegel ya tak jawab gitu. Gitu ya, itu saya kadang-kadang kan ya tertawa sendiri sebetulnya mengamati polanya kamu itu yang orang-orang yang kayak gitu tuh, mahasiswa yang seperti itu. Tapi ya bagaimana lagi ya karena situasi dan kondisi itu. Itu ya Mbak Nadia ya. Ada yang lain monggo. Kita clearkan hari ini ya kalau bisa ya, silakan. Nambahin tadi pertanyaan saya. Kan Jadi, untuk pembuatannya kan tadi tabel juga untuk masing-masing review. Untuk rujukan jurnalnya itu apakah ada batasan Pak atau bebas? bebas saja lah Mbak, yang penting temanya ya. Yang Baik, saya Pak. batasi itu temanya tentang buku ajar. Ya kalau bisa sih ya tentang PAI ya, sebisa mungkin atau tentang yang dulu kan pernah saya contohkan ya Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam. Artinya ya tema-tema yang satu sisi buku ajar, yang kedua adalah tema-tema tentang prodi kita gitu. Misalnya jenengan kok menelaah buku sains, mungkin ya enggak cocok atau matematika misalnya. Enggak cocok. Itu ya Mbak Nadia, terima kasih ya, bagus pertanyaannya ya. Baik, Pak. Ada lagi silakan. Nah, kalau nggak ada, saya sekarang tanya ke kamu. Insya Allah saya ngomong kayak gini kan, yang tadi ya, yang perlu ada review itu kan bukan yang pertama ya. Ini kan saya hanya menegaskan, nah ya, hanya semacam satu penegasan dan itu saya jadikan sebagai tugas mid karena melihat perkembangan selama perkuliahan itu. Nah, dari yang ada di kelas ini, ada enggak yang sudah membuat itu? Kita terbuka aja lah ya. Kalau ada, karena di kelas lain sudah ada gitu. Kalau ada, tolong hari ini disampaikan. Biar saya dan teman-teman kamu punya satu gambaran yang agak konkret terkait dengan tugas ini. Gitu. Ada enggak? Biasa kalau orang desa itu kurang percaya diri gitu. Mohon untuk yang sudah membuat untuk bisa menyampaikan sehingga nanti mungkin ada masukan dari saya, mungkin ada masukan dari teman-teman. Setidaknya kamu sudah punya gambaran, oh ini toh yang dimaui Pak Ali, gitu loh. Nah, silakan ya, saya sangat senang kalau sudah ada ya. Silakan. Dulu pernah ada presentasi kami ingat nggak waktu kelasnya double? Ingat nggak? Nah silakan. Kalau kamu nggak menyampaikan nanti kamu rugi sendiri itu. Di kelas lain beberapa sudah menyampaikan gitu. Silakan. Ayo Pak Ali kasih waktu. Saya sambil ini aja, sambil manggil-manggil sebetulnya kalau kamu ada yang presentasi saya sambil ini saya sambil ngabsen kamu. kerjaan saya biar kerjanya sambil dengerin kamu sambil absen ini. Kalau aku mau cek terus saya gini,
Saya nggak bisa ngabsen kamu satu-satu ini. Monggo, yang mempresentasikan ini tugasnya monggo. Saya absen ya. Sebetulnya ini sudah banyak ini yang pakai ini Mbak Zidna, Nadia tadi. Saya absen satu-satu biar aku nambahkan. Nanti kalau pas absen kameranya dihidupkan lah ya. Nanti biar jangan-jangan yang ngomong ada Pak Ali itu bapaknya atau ibunya. Mbak Atika ada nggak? Mbak Atika? Ada. Anissa Regina. Ada, Pak. Oke. Zia Amalia. Enten mboten. Zia Amalia. Mboten enten. Asri Nafiah. Asri Nafiah. Mboten enten. Khairun Nisa. Hadir, BA. Pak. Hadir. Mana Mbak Khairun Nisa mana? Hadir, Pak. Saya belum lihat. Oke. Ilham. Hadir. Sebentar kok saya bingung. Oke. Afinda. Hadir, Pak. Oke. Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Mana? Zidna Zahida. Zidna Zahida. Ini ada orangnya tapi tidak ada suaranya ini. Sudah melihat. Tiara. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wes weruh. Saya khawatir, saya ketemu kamu di kampus saya nggak kenal itu, saya khawatir nanti. Sudah semester dulu ya. Ya, maaf, Pak. Tiara Dewanti, Zidna tadi sudah. Tiara Hadir, Pak. Dewanti. Hadir. Oh, ada. Oke. Husnul Khotimah. Masa aku absen? Hadir. Mana Mbak Husnul? Oke, ya sudah kelihatan. Nurul Huda. Hadir, Pak. Mana? Oke. Roma Isah, Desi. Hadir, Pak. Mana? Oke. Maratun. Pak, hadir. Mana? Oh ya. Anissa. Hadir, Pak. Mana ya? Hadir. Oke. Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Mana? Hadir. Mana? Hadir, Pak. Oh ya. Arin Masmawati. Hadir, Pak. Mana? Oh ya. Ertin Melinda. Hadir, Pak. Mana? Oke. Hadir. Ati Damayani ya. Ati Hadir, Damayani. Oke. Inaya Az-Zahra. Nah, enggak ada ya.